Geografi Aceh mencakup letak geografisnya di ujung barat Pulau Sumatera berbatasan dengan Selat Malaka di utara dan timur, Sumatera Utara di selatan, Samudra Hindia di barat. Lokasi terletak pada koordinat 2 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara dan 95 sampai 98 derajat bujur timur. Beriklim tropis dengan 2 musim, kemarau dan hujan. Rata-rata suhu di Nat sekitar 25 sampai 28 Celcius. Topografinya beragam, mulai dari datar hingga bergunung. Sebanyak 38,6% wilayahnya merupakan area curam yang membentuk pegunungan. Demografi Nanggroe Aceh Darussalam mencakup populasi yang terus bertambah sekitar 5,6 juta jiwa pada akhir 2024. Mayoritas penduduknya beragama Islam, serta adanya beragama suku dengan berbagai berbahasa daerah seperti bahasa Aceh yang paling banyak digunakan. Komposisi penduduk agama, mayoritas penduduk beragama Islam lebih dari 98%, dengan mayoritas Protestan, Katolik, dan Buddha. Suku, terdapat beberapa suku dengan kebudayaan dan bahasa masing-masing. Beberapa suku yang ada adalah Aceh, Gayo, Anuet, Jama, Singkil Alas, Tamang, Pluit, dan lain-lain. Populasi dan administrasi. Populasi jumlah penduduk Nat pada akhir 2024 mencapai sekitar 5.623 jiwa. Administrasi terbagi menjadi 18 kabupaten dan 5 kota dengan Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Flora dan fauna. Burung cempala Aceh atau dikenal dengan nama cempala kuning adalah fauna identitas Provinsi Aceh yang memiliki ciri khas warna coklat keabuan mengkilap dengan alis putih dan dada atau perut berwarna kuning kemerahan. Burung ini berkerabat dengan burung murai batu, memiliki kicauan merdu dan habitatnya adalah hutan lembab termasuk hutan rawa. Cempaka kuning adalah pohon tropis beraroma harum yang sangat sering digunakan sebagai tanaman hias maupun obat-obatan. Pohon ini memiliki bunga berwarna kuning keemasan, nilai budaya dan potensi farmakologi yang kaya. Rumah adat Aceh dikenal sebagai Rumo Aceh. Ada beberapa jenis yaitu Ardap, Bangsi, Alas, dan Canang. Ciri khas rumah panggung, struktur kayu, fondasi tiang, atap pelana, dan kaca bergaya tradisional. Bagian-bagian rumah depan: serambi depan, sarumo tengah, serambi belakang, dapur, lumbung padi, krong pade. Pakaian adat secara umum disebut ule baling yang terbagi menjadi 2 jenis utama, linto baru untuk pria, dara baru untuk wanita. Pakaian ini mencerminkan kebiasaan, kemuliaan, dan perpaduan budaya Melayu, Islam, serta pengaruh Tiongkok. Linto baru pria komponen terdiri dari beberapa elemen seperti baju kurung, celana panjang, kain sarung, atau kain khusus yang dililitkan di pinggang serta penutup kepala. Aksesoris dilengkapi dengan aksesoris khas seperti rencong atau siwa, senjata tradisional Aceh. Dara baro wanita komponen terdiri dari baju kurung, celana penutup kepala, dan berbagai macam hiasan, serta bros bahan terbuat dari tenun sutra dengan sulaman emas yang membentuk motif-motif indah. Warnanya beragam seperti merah, ungu, kuning, dan hijau. Tari tradisional. Tari tradisional Aceh adalah warisan budaya yang kaya dan beragam. Dengan beberapa contoh utama adalah tari saman dari suku Gayo menggunakan gerakan tepukan tangan dan dada, serta nyanyian tanpa alat musik. Tari ini seringkali mengandung pesan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kebersamaan, serta digunakan dalam berbagai
acara adat maupun perayaan. Ciri khas tari saman, penari duduk bersila, gerakan dinamis dengan tepukan tangan dan dada, dan syair yang dinyanyikan oleh para penari. Fungsi sebagai media dakwah dan menyampaikan pesan seperti kekompakan, sopan santun, dan keagamaan. Alat musik tradisional. Gendang Aceh yang lebih dikenal sebagai gondrang adalah alat musik perkasi tradisional dari Aceh yang merupakan bagian dari ensemble musik Surane Kale. Alat musik ini terbuat dari kayu dan kulit hewan seperti kambing dan sapi. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan atau kayu dan berfungsi sebagai pengatur tempo dalam berbagai pertunjukan adat dan budaya Aceh. Berfungsi untuk melengkapi dan menjaga tempo dalam musik tradisional Aceh. Sering digunakan dalam upacara adat kesenian dan acara keagamaan. Bentuknya adalah silinder dengan panjang sekitar 40-50 cm dan diameter 18-20 cm. Makanan tradisional. Mie Aceh adalah makanan khas Aceh yang kaya rempah, pedas, dan gurih. Terdiri dari mie kuning tebal yang disajikan dengan daging sapi, kambing, siput, udang cumi, atau telur. Hidangan ini memiliki 3 varian utama: goreng kering tumis, sedikit kuah, dan kuah berkuah kental, serta pelengkap seperti emping, acar mentimun, dan jeruk nipis. Bahan utamanya adalah mie kuning tebal dan pipi, protein, daging sapi, udang, cumi atau telur. Bumbu kaya rempah seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, jinten, dan kapulaga. Dan ada satu lagi bumbu khas kuah berbahan dasar kari. Lagu daerah. Lagu Bunga Jumpa berasal dari Aceh dan berarti bunga cempaka. Dalam bahasa Indonesia, lagu ini diceritakan oleh Ibrahim Abda dan menceritakan keindahan bunga cempaka yang juga menjadi simbol kesucian dan keindahan Provinsi Aceh serta melambangkan semangat masyarakat Aceh. Lagu ini memiliki nilai sejarah karena berkaitan dengan kerajaan Jumpa yang pernah ada, makna dan simbol, menggambarkan keindahan bunga cempaka termasuk bentuk aromanya, dan melambangkan dan kebanggaan tanah Rencong. Bunga cempaka juga dianggap melambangkan kesucian bagi masyarakat. Lagu ini mewakili semangat dan kebanggaan masyarakat Aceh. Senjata tradisional. Rencong Aceh adalah senjata tradisional yang melambangkan keberanian, kepahlawanan, dan martabat masyarakat Aceh sejak abad ke-13 ketika mulai dikenal pada masa Kesultanan Islam. Senjata ini memiliki bilah melengkung menyerupai huruf L dan gagang yang dihias secara unik. Selain sebagai senjata perang, rancang juga digunakan dalam berbagai upacara adat, menjadi simbol status dan kehormatan. Permainan tradisional. Torak Situek adalah permainan tradisional Aceh yang dimainkan dengan cara menarik pelepah pisang kering secara berkelompok. Permainan ini di mana satu orang pemain duduk di atas pelepah pisang dan timnya menarik hingga garis batas yang ditentukan. Tujuan permainan memindahkan pelepah pisang ke arah tim lawan dan memenangkan pertandingan dengan menarik situk dengan melintas garis lawan. Cara bermain: bentuk 2 kelompok yang saling berhadapan. Siapkan pelepah pisang yang kering dan kuat sebagai situek. Kemudian tentukan garis batas untuk masing-masing tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Uda Pratama. Saya akan mempresentasikan senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata tradisional yang berasal dari Aceh ini adalah Rencong Aceh. Rencong Aceh adalah senjata tradisional yang melambangkan keberanian, kepahlawanan, dan martabat masyarakat. Rencong Aceh juga sering digunakan sebagai aksesoris
atau properti di baju adat Aceh. Saya membuat ini menggunakan kardus dan lem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geografis. Secara geografis, Kepulauan Riau adalah provinsi kepulauan di Indonesia yang tercetak di antara 4 derajat 40 lintang di utara hingga 29 lintang selatan dan 3 derajat 22 derajat bujur timur hingga 940 bujur timur dikelilingi oleh perairan dan perbatasan dengan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Kamboja, serta provinsi di Indonesia seperti Kalimantan Barat dan Jambi. Provinsi Kepulauan Riau adalah kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau dengan wilayah laut yang luas. Demografis. Demografis Kepulauan Riau mencakup jumlah penduduk sekitar 2, juta jiwa pada 2024. Dengan mayoritas penduduk terkonsentrasi di Batam sekitar 58%. Rasio jenis kelamin menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan provinsi ini sedang mengalami bonus demografi dengan sebagian besar penduduk berusia produktif. Flora dan fauna. Flora khas Kepulauan Riau meliputi bakau dan merati, sedangkan fauna khasnya adanya kakap merah, daratan, dan beberapa jenis burung seperti Sahmalia seperti monyet ekor, panjang, dan babi. Rumah adat. Rumah adat Kepulauan Riau yang utama adalah Rumah Belah Bumbung atau Rumah Bumbung Melayu. Rumah ini memiliki bentuk unik, melambangkan identitas dan posisi hidup masyarakat Melayu. Selain itu, ada juga Rumah Selaso Jembar yang merupakan balai adat tempat kegiatan komunal, dan Rumah Contik yang atapnya mirip tanduk kerbau dan kaki mirip perahu. Rumah Belah Bumbung. Ciri khas dikenal juga sebagai rumah rambung atau bumbung Melayu. Rumah ini memiliki desain yang unik. Makna rumah ini mencerminkan identitas masyarakat Melayu dan ideal hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Pakaian adat. Pakaian adat Kepulauan Riau disebut kebaya labu untuk wanita dan teluk belangga untuk pria. Keduanya adalah pakaian yang digunakan setelah ditetapkan sebagai ikon budaya daerah oleh pemerintah setempat. Tarian tradisional Kepulauan Riau sangat beragam dengan beberapa yang paling terkenal adalah tari persembahan atau tari sekapur sihi yang merupakan tarian penyambut tamu kehormatan, berbagai jenis tari zapin yang kental dengan budaya Melayu dengan Islami, dan joget dongkok yang juga dikenal sebagai joget tanda. Tarian lainnya termasuk tari linai, serampang 12, patah 9, joget lamba, dan tari jogi. Perkenalkan, nama saya Dela Sakita dan di sini saya akan menampilkan aksi nyata yaitu tari zapin Melayu dari Kepulauan Riau. Indah tersusun tangan dihayun, kaki melangkah mengikut rentah, cantik dan anggun, senyum menguntung, garis Melayu, tancap bertanda. Puncak berseri, menjelik darah
Alat musik Kepulauan Riau meliputi instrumen perkusi seperti rebah ubi, gedobak, kompang, dan marawas. Alat musik petik seperti gabus, alat musik tiup seperti nafari, serta alat musik gesek seperti rebab. Selain itu, arkoden juga dikenal luas di KPRI sebagai alat musik yang kerap digunakan dalam musik tradisional Melayu. Makanan khas Kepulauan Riau antara lain mie lendir, mie tempera, emping gendo, otak-otak, gonggong, dan nasi lemak. Ciri-ciri khasnya adalah kentalnya pengaruh budaya Melayu yang terlihat pada penggunaan rempah-rempah dan hasil laut sebagai bahan utamanya. Solerang adalah lagu daerah dari Provinsi Riau yang sering dijadikan lagu pengantar tidur anak-anak karena liriknya yang pendek, mendayu-dayu, dan memiliki irama yang lembut. Lagu ini mengandung pesan-pesan luar seperti menjaga kehormatan, harga diri, dan persaudaraan. Senjata tradisional Kepulauan Riau yaitu pedang jemawi adalah senjata yang sering digunakan oleh para panglima perang kerajaan Melayu saat menghadapi musuh-musuhnya pada dahulu kala. Penggunaan pedang jenawi ialah orang yang mempunyai kekuasaan yang hormat, mempunyai kecerdasan dan permainan tradisional Kepulauan Riau yaitu congkak adalah permainan tradisional Melayu yang dimainkan di Kepulauan Riau. Permainan ini dimainkan oleh dua orang menggunakan papan kayu dengan 14 lubang kecil dan 2 lubang besar. Menggunakan biji-bijian seperti kerang, batu kecil, atau biji asam sebagai buah congkak. Geografis Provinsi Bangka Belitung memiliki letak geografis yang sangat strategis di barat Indonesia, mempunyai lintang 1 derajat 30 hingga 3 derajat 07 lintang selatan hingga 105,00 bujur timur. 1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna. 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. 3. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka dan Pulau Sumatera Selatan. 4. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina. Topografi Pulau Bangka Belitung. Secara etnis, masyarakat Bangka Belitung terdiri dari suku Melayu, Bangka, suku Belitung, serta keturunan Tionghoa yang sudah lama menetap. Untuk jumlah penduduk, ada 1,5 juta jiwa. Untuk kabupaten terdiri dari 7, yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang. Dan untuk agama ada Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk sistem pencaharian banyak di pertambangan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Kesimpulannya, Bangka Belitung dikenal dengan provinsi yang damai, multikultural, dan kaya dengan kearifan lokal. Fauna di Bangka Belitung. Untuk fauna yang ada di Bangka Belitung ada banyak beragam. Salah satunya adalah raja udang, ikan kakap, babi hutan, dan burung murai. Untuk flora tumbuhan, flora khas Bangka Belitung didominasi oleh hutan hujan tropis, daratan rendah, dan pantai. Beberapa pohon seperti meranti keruing, rawon, dan gaharu. Semua jenis pohon itu sangat mendominasikan hutan di Bangka Belitung. Rumah adat Bangka Belitung. Rumah adat di Bangka Belitung itu bernama Rumah Limas. Rumah ini menyerupai piramida yang memiliki atap bertingkat. Fungsi rumah ini tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi juga untuk pertemuan masyarakat. Materialnya terbuat dari ketua dengan konstruksi yang kokoh. Adat Bangka Belitung dikenal dengan pakaian adat Melayu Bangka. Untuk warnanya bisa biru, merah, kuning, hijau, dan hitam. Untuk pria memakai baju yang tegas tergantung manik-manik sebagai hiasan kepala, dan untuk wanitanya memakai baju kurung panjang yang dihiasi bordir mewah. Tari tradisional yang ada di Bangka Belitung salah satunya adalah tari campak. Tari campak terlihat dari gerakannya lincah dan harmonis, kostum berwarna cerah, serta iringan musik yang riang dan merdu. Selain itu, interaksi sopan antara penari dan maknanya tentang kebersamaan serta keceriaan hidup juga menambah pesona tarian ini. Alat musik tradisional dambus.
Alat musik tradisional ini berasal dari Bangka Belitung. Bentuknya menyerupai gitar dan dengan cara dimainkan dipetik. Terbuat dari kayu dan kulit binatang, dambus menghasilkan bunyi yang khas yang menggambarkan semangat, keceriaan, dan kehangatan masyarakat Bangka Belitung. Yang kedua adalah seruling. Seruling adalah alat musik tiup tradisional yang dibuat dari bambu yang menghasilkan suara lembut, merdu, serta alunan seruling ini digunakan untuk mengiringi musik dambus atau lagu daerah. Alat musik ini melambangkan keindahan alam semesta. Khas dari Bangka Belitung. Makanan khas dari Bangka Belitung ada dua yang paling terkenal, yaitu mie kuning Bangka Belitung dan keplam khas Bangka Belitung. Mie kuning Bangka Belitung adalah makanan khas yang terbuat dari mie kuning yang dibaur dengan kuah gurih dan bumbu rempah. Biasanya disajikan dengan ikan, bakso, toge, dan mencerminkan cita rasa khas laut serta kelezatan kuliner daerah Bangka Belitung. Yang kedua, koplang. Koplang adalah makanan ringan tradisional yang dibuat dari ikan dan tepung maizena, lalu dipanggang hingga rasanya gurih, lezat, dan menjadi bukti kreativitas masyarakat Bangka Belitung dalam mengolah hasil laut. Lagu daerah dari Bangka Belitung. Pengertian lagu daerah Bangka Belitung. Lagu daerah Bangka Belitung adalah lagu tradisional yang berasal dari masyarakat setempat dan diwariskan turun-temurun. Lagu ini berisi nilai budaya, seni, serta mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Melayu Bangka Belitung. Habis ini aku Ada banyak lagu Bangka Belitung. Salah satunya adalah Bujang Lapo. Lagu Bujang Lapo menggambarkan pemuda yang belum menikah meski sudah tua. Maknanya sebagai sindiran lucu dan nasihat agar tidak menunda pernikahan serta menggambarkan sifat humoris masyarakat. Permainan adat. Permainan tradisional di Bangka Belitung ada banyak, tapi yang paling menonjol adalah gasing. Permainan ini bukan cuma hiburan, tetapi juga ajang adu ketangkasan dan kekuatan. Sampai sekarang, gasing masih dimainkan dalam acara adat dan jadi simbol budaya masyarakat Bangka Belitung. Cara bermain gasing. Gasing Bangka Belitung adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan memutar benda terbentuk bulat pipi menggunakan tali. Permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa di tanah lapang. Selain sebagai hiburan, gasing juga melatih ketangkasan kekuatan dan menjadi bagian dari tradisi budaya masyarakat yang ada di Bangka Belitung dan yang masih dijaga hingga sekarang. Senjata tradisional. Parang Bangka merupakan senjata tradisional Bangka Belitung yang terbentuk golok dengan bilah lebar. Senjata ini digunakan untuk berladang dan melindungi diri, serta melambangkan keberanian masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakon, dari kelas 2 Pulau Sumatera, Provinsi Bangka Belitung. Saya akan membawakan cara bermain dari gasing. Gasing ini terbuat dari kayu yang diukir begitu rupa akan menjadi seperti ini. Cara bermainnya Letak geografi Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah provinsi di Indonesia yang terletak di Sumatera bagian tengah. Luas Provinsi Riau adalah 87,024 km dan nama ibu kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Posisi astronomis Provinsi Riau terletak antara 01 derajat sampai 0,5 lintang selatan dan berada di antara 100 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur barat. Batas-batas wilayah Provinsi Riau. Yang pertama utara, Provinsi Sumatera dan Selat Malaka. Yang kedua selatan, Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Yang ketiga timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka. Yang keempat barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Geografi Provinsi Riau. Provinsi Riau mencakup agama mayoritas Islam, sekitaran 87,03%, dan bahasa resminya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Riau.
serta sistem kepercayaan yang dipengaruhi adat Melayu. Sistem mata pencarian penduduk basis agrafis dan sumber daya seperti pertanian, terutama sawit, perikanan, pertambangan, dan perdagangan. Flora dan fauna khas Provinsi Riau adalah pohon imbung, yang nama latin dari pohon imbung ialah Onchosperma tigillarium sebagai flora. Burung serindit Melayu memiliki nama latin yaitu Loriculus galgulus sebagai fauna. Rumah adat Provinsi Riau adalah tradisi Melayu yang umumnya berbentuk rumah panggung, memiliki berbagai atau beragam jenis seperti lontik, lipat panjang dan limas potong, serta karya akan filosofi dan ornamen yang melambangkan nilai-nilai budaya, keislaman dan kearifan lokal. Rumah adat Provinsi Riau adalah rumah Selaso Jatuh Kembar atau Balai Selaso Jatuh yang memiliki ciri khas atap sejajar dan kembar, seringkali berwarna merah dan coklat, serta bernamakan motif flora dan fauna. Pakaian adat Provinsi Riau. Pakaian adat adalah suatu kostum tradisional yang mendeskripsikan identitas suatu daerah, kelompok etnis, atau budaya terkenal diwariskan secara turun-temurun sebagai simbol kebanggaan budaya lokal. Provinsi Riau meliputi baju telubang, balangga, baju kurung, kebaya labu, dan baju Melayu cekak musang. Tradisional Provinsi Riau. Tarian tradisional Riau adalah bentuk seni yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Riau yang menjadi cerminan nilai budaya dan adat istiadat. Tarian-tarian seringkali memiliki fungsi sosial, spiritual, dan sebagai media dakwah. Contohnya dari tarian Zapin. Tarian Zapin merupakan khasanah tarian rumpuan Melayu yang mendapatkan pengaruh Arab. Asal-usul latihan atau tarian ini terkait erat dengan penyebaran ajaran Islam di pesisir Nusantara pada abad ke-13 dan 14. Selanjutnya, tarian ini pun tersebar ke berbagai daerah meski sebagian memiliki nama yang sedikit berubah. Tarian kedua ada tarian Makyong, adalah satu tari tradisional Riau yang berumur hingga 100 tahun. Tarian Makyong hanya dikenal di Riau saja, tetapi hingga ke nasional. Tarian Makyong diiringi dengan alat musik tradisional Riau seperti rebab, ketawak, dan gendangan. Tradisional dari Provinsi Riau. Yang pertama, gembus. Gembus adalah alat tradisional yang mengiringi tarian, nyanyian, dan acara keagamaan atau adat yang menghasilkan suara senar dan dawai. Yang kedua ada gendang. Gendang adalah alat musik tradisional yang berjenis membrafon yang menghasilkan bunyi dari getaran kulit yang direntangkan pada badan kayu berongga, berfungsi untuk mengatur irama dan tempo musik. Provinsi Riau. Makanan khas adalah makanan atau hidangan kuliner yang memiliki resep dan cita rasa unik berasal dari provinsi tersebut. Berikut contoh makanan dari Provinsi Riau. Yang pertama ada boludam, gulai ikan patin, dan bolu Kamboja. Daerah Provinsi Riau. Lagu daerah adalah lagu yang diciptakan oleh masyarakat setempat untuk mencerminkan kebudayaan, sejarah, dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Berikut adalah salah satu contoh dari
lagu daerah Provinsi Riau, yaitu lagu Soleran. Tradisional Provinsi Riau. Senjata tradisional adalah suatu alat yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk simbol kebudayaan dan kekuasaan di daerah tersebut. Contoh dari senjata tradisional Provinsi Riau yang pertama ada pedang Janawi, yang merupakan pedang panjang warisan para panglima perang. Yang kedua ada tumbuk lada, badik yang digunakan untuk menusuk dan juga hiasan di pakaian adat dari Provinsi Riau. Yang ketiga ada beladu. Beladu adalah sebuah pisau berlatih kecil dengan ganggang melengkung untuk pertahanan diri. Yang terakhir ada kelewang. Kelewang adalah suatu jenis senjata tradisional yang jenisnya itu seperti golok dengan bila yang membesar, digunakan prajurit dan petani. Tradisional Provinsi Riau. Permainan tradisional adalah bentuk hiburan turun-temurun yang dimainkan oleh anak-anak maupun orang dewasa di daerah tertentu. Berikut contoh permainan tradisional Provinsi Riau. Yang pertama ada permainan congklak. Permainan congklak adalah permainan strategi yang menggunakan papan berlubang dan biji-bijian yang dimainkan oleh dua orang yang mampu mengumpulkan biji yang terbanyak. Yang kedua ada permainan gasing. Gasing adalah permainan tradisional berupa benda yang berputar pada prosesnya menggunakan tali atau langsung dengan tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Apriani dari kelas 10-2. Di sini saya akan menyanyikan lagu Soleram dari Provinsi Riau. Satu, Lampung Selatan terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Ibu kotanya adalah Bandar Lampung dan luas wilayahnya itu 3.500-376 km serta 105 sampai 130 bujur timur dan 3 sampai 6 lintang selatan. Nah, ini batas wilayah utara provinsi. Batas wilayahnya yaitu utara Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, selatannya Laut Jawa, baratnya Samudra Hindia, timur Selat Sunda. Kondisi alamnya adalah Lampung memiliki dataran rendah di bagian timur dan perbukitan hingga pegunungan di barat. Bahasa utamanya Lampung adalah bahasa Lampung, dialek Api dan dialek Nyok. Kedua adalah bahasa sehari-harinya itu adalah bahasa Indonesia yang juga banyak digunakan terutama di kota. Nah, agama dan sistem kepercayaannya itu adalah mayoritas masyarakat beragama Islam. Agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Konghucu, dan yang lain-lain tidak beragama. Sistem kepercayaannya yaitu tradisional tanpa pada ada istiadat, contohnya seperti gambar di samping yaitu upacara begawi. Sedangkan sistem mata pencariannya itu adalah petani, peternak, nelayan, dan pedagang. Flora fauna Lampung. Nah, fauna Lampung yaitu burung rangkong, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan tapir. Nah,
Sedangkan floranya yaitu tanaman kopi, lada, karet, dan pohon damar. Rumah adat Lampung, ciri khasnya rumah panggung kayu dan beratap ria atau ijuk. Fungsinya tempat musyawarah adat dan pertemuan keluarga besar. Memiliki manajemen ukiran khas Lampung dengan warna merah, kuning, dan hitam yang melambangkan keberanian dan keagungan dan kejaksaan. Nama rumah adatnya Lampung yaitu Rumah Adat Agung. Pakaian adat Lampung yaitu sai batin, telu berlangga atau balu kuruna, kain, tumpat kopiah, emas, dan aksesoris seperti kalung, papan jajar itu untuk laki-laki. Yang perempuan mereka memakai kebaya dengan kain tapis kain teriun khas Lampung yang dihiasi benang emas atau perak. Tentu pakaian adat Lampung memiliki makna yaitu melambangkan status sosial, keindahan, dan kehormatan. Tari Sigi Pengukten itu tarian penyambutan tamu kehormatan. Tari Melinting itu tarian adat istana yang menggambarkan keanggunan dan sopan santun. Tari Bedana tarian pergaulan remaja dengan gerakan lembut dan penuh makna persahabatan. Sedangkan tari Jangket tarian keanggunan dan penghormatan. Makanan khas Lampung ada 4 kalau di saya, yaitu seruit adalah makanan khas Lampung. Katanya seruit berasal dari bahasa Lampung yang artinya diseruit atau dicampur. Cita rasa seruit adalah gurih, pedas, dan sedikit asam. Bahan utamanya seruit yaitu ikan dari sungai seperti patin dan gurame, sambal terasi, dan tempoyak dan lalapan segar. Sedangkan ada tempoyak lagi. Tempoyak adalah makanan khas Lampung terbuat dari fermentasi durian sebagai bumbu masakan atau campuran sambal. Cita rasa tempoyak adalah asam segar, aroma durian, gurih, dan sedikit pedas. Dan yaitu keripik pisang Lampung adalah salah satu makanan daerah pisang yang diiris tipis-tipis, kemudian digoreng hingga kering dan renyah. Cita rasanya gurih dan manis. Dan gabing adalah salah satu makanan khas dari Lampung yang terbuat dari batang muda pohon kelapa. Cita rasanya adalah gurih dan sedikit manis alami. Dan keripik pisang Lampung adalah aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisela Almira Pane dari kelas 10-2 SMA N2 Lahat. Saya hari ini memvideoi tentang aksi nyata saya yaitu memasak. Hari ini yang saya akan masak adalah makanan khas Lampung yaitu keripik pisang coklat. Oke, semoga berkenan. Dan ini adalah bahan-bahan untuk membuat keripik pisang khas Lampung. Yang pertama adalah gula, maizena, garam, pisang, coklat bubuk, dan air. Marilah kita membuat keripik pisang coklat. Baiklah, tahap pertama yaitu siapkan pisang dan air dengan campuran garam. Pertama kita akan masukkan 3 sendok teh garam dalam air ini. Lalu pisangnya kita kupaskan. Saya akan mengambil 2 saja. Setelah semua pisangnya pada dikupaskan, taruhlah dalam air yang berisi garam dan direndamkan selama 1 jam.
Nah, maksudnya rendamkan dalam air garam. Baiklah, tahap pertama yaitu siapkan pisang dan air dengan campuran garam. Pertama kita akan masukkan 3 sendok teh garam dalam air ini. Lalu pisangnya kita kupaskan. Oke, saya akan mengambil 2 saja. Setelah semua pisangnya pada dikupaskan, taruhlah dalam air yang berisi garam dan direndamkan selama 1 jam. Nah, maksudnya rendamkan dalam air garam. Baiklah, tahap pertama yaitu siapkan pisang dan air dengan campuran garam. Pertama kita akan masukkan 3 sendok teh garam dalam air ini. Lalu pisangnya kita kupaskan. Oke, saya akan mengambil 2 saja. Setelah semua pisangnya pada dikupaskan, taruhlah dalam air yang berisi garam dan direndamkan selama 1 jam. Nah, maksudnya rendamkan dalam air garam. Setelah kita rendam pisang dalam air garam, keluarkan, kemudian iriskan pisang menjadi tipis-tipis. Irisan tipis pisang tersebut. Oh iya, direndamkannya selama 1 jam ya. Selama 1 jam, tiriskanlah airnya. Lalu semua pisang-pisang yang di dalam sini akan taruh dalam panci yang minyaknya yang udah panas. Baiklah, minyaknya sudah panas, jadi mari kita isikan pisang-pisangnya. Ya Allah, biarkanlah. Oh iya, jangan lupa
pisangnya ini sampai kering kecoklatan ya. Dan marilah kita tunggu. Baiklah, selagi pisangnya masih digoreng, marilah kita buat bubuk coklat khasnya untuk keripik pisang. Pertama maizena, kedua adalah bubuk coklatnya. Saya menggunakan susu denko, dan keduanya adalah gula. Lalu aduklah rata di area tertutup. Pisangnya sudah jadi, coklat bubuknya juga sudah jadi, dan saya sudah menyiapkan kotaknya. Di pertama-tama masukkan pisangnya sudah masuk, dan masukkan ini, dan udah jadi. Lalu kita tutup. Ini bukan, dan kocok-kocok. Dan inilah hasil keripik pisang coklat khas Lampung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu daerah asal Lampung, lagu kebangsaan masyarakat Lampung adalah Sang Bumi Ruwai Jurai, dan lagu biasanya yaitu Cangket Agung, dan seperti Panglipang Deng. Alat musik tradisional Lampung, alat musik yang dipukul yaitu cetik, bende, dan gendang. Sedangkan alat musik gesek atau yang dipetik, gambus dan memblin. Alat musik tiup, serdam, dan alat musik lainnya seperti keronceng atau terbangan. Senjata khas Lampung ada 3 kemungkinan, yaitu keris Lampung memiliki fungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan status sosial masyarakat Lampung. Ciri keris Lampungnya yaitu bilah, hulu, sarung, dan pamor. Sedang badik Lampung merupakan salah satu senjata tradisional khas Lampung yang digunakan sejak zaman dahulu sebagai pertahanan diri dan juga simbol keberanian. Ciri-cirinya yaitu tidak berlekuk, sarung, hulu, dan bilahnya pendek. Dan yang terakhir adalah senjata payan seperti tombak. Dulu digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Lampung sebagai alat pemburu, perang, dan pertahanan diri. Ciri-cirinya itu ujung bilah dilumuri minyak dan panjang gagangnya. Permainan tradisional khas Lampung. Pertama itu sumput bata, adalah permainan dari Lampung yang menyembunyikan sebuah batu. Kedua, baleduk atau jeduman adalah permainan yang menggunakan bambu dan butuh bahan bakar berupa minyak tanah. Ketiga, bedil betung atau jejok adalah permainan pistol bambu dari dorongan satu tangan, sedangkan tangan lainnya memegang sebongsong. Keempat, kebembeng adalah permainan terbuat dari pohon karet. Cara mainnya dengan menarik kedua ujung tali yang telah berbilah dengan bambu. Ohayo Sekai, good morning world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Raihan Putra dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Provinsi Jambi. Yang pertama adalah Grafis Provinsi Jambi.
Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera antara 0 derajat 45 lintang utara hingga 2 derajat 45 lintang selatan dan 101 derajat 10 hingga 104 derajat 55 bujur timur, dengan batas utara dengan Riau, selatan dengan Sumatera Selatan, barat dengan Sumatera Barat dan Bengkulu, serta timur berhadapan dengan Selat Berhala. Wilayahnya sangat beragam, mulai dari dataran rendah, rawa hingga dataran tinggi yang mencakup puncak Gunung Kerinci. Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sekitar 50.058 km persegi. Yang kedua, demografi Provinsi Jambi. Demografi Provinsi Jambi yaitu bahasa utama masyarakat Jambi adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jambi, di berbagai daerah juga terdapat dialog lokal seperti dialog Kerinci. Sistem kepercayaan mayoritas penduduk Jambi adalah beragama Islam, serta itu ada juga yang memeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Di beberapa daerah masih ada kepercayaan tradisional. Sebagian besar masyarakat Jambi bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, perikanan dan kehutanan, pertambangan, perdagangan, serta pariwisata. Selanjutnya yaitu flora dan fauna Provinsi Jambi, yaitu ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, bunga Rafflesia arnoldi, dan pinang merah. Provinsi Jambi memiliki flora dan fauna yang bermacam-macam dan unik. Salah satunya yaitu harimau Sumatera yang sangat populer dan pinang merah yang paling sering dibicarakan di kalangan masyarakat. Selain itu juga ada bunga Rafflesia arnoldi dan gajah Sumatera. Selanjutnya yaitu rumah adat Provinsi Jambi, yaitu Rumah Panggung Kajang Leko. Rumah Panggung Kajang Leko adalah rumah adat tradisional khas Provinsi Jambi yang berasal dari masyarakat Melayu Jambi. Rumah ini dinamakan Kajang Leko karena atapnya yang berbentuk kajang atau perahu terbalik. Keunikan rumah panggung meliputi fungsi praktis seperti menghindari banjir dan binatang buas, serta kearifan lokal dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Rumah panggung umumnya dibangun dari bahan alami seperti kayu dan bambu, serta memiliki desain yang memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Selanjutnya yaitu pakaian adat Provinsi Jambi, yaitu baju kurung tanggung. Baju kurung tanggung Jambi adalah pakaian adat Jambi untuk pria dan wanita, yang dinamai demikian karena lengannya yang tanggung atau hanya mencapai di atas siku. Pakaian ini identik dengan warna merah dan emas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, serta kesuburan. Ciri khasnya adalah penggunaan motif seperti pucuk rebung, bunga melati, dan bunga tagapo yang dihiasi suluman benang dan emas. Ciri-ciri utamanya itu panjang lengan. Lengan baju hanya sampai di atas siku, bukan sampai pergelangan tangan, untuk melambangkan ketangkasan dan kegesitan. Warna didominasi warna merah dan emas yang memiliki makna mendalam. Motif menggunakan motif seperti pucuk rebung, bunga melati, dan bunga tagapo yang disulam dengan benang emas, dan bahan biasanya terbuat dari kain beludru. Selanjutnya, tarian tradisional Provinsi Jambi mempunyai banyak macam-macam tarian tradisional, yaitu tari Selampit 8, tari Rentak Kudo, dan tari Skapur Siri. Tari Skapur Siri adalah tarian tradisional dari Jambi yang berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu terhormat. Tarian ini melambangkan sikap terbuka masyarakat Jambi dan kebahagiaan menyambut tamu, serta memiliki makna filosofis tentang sopan santun dan keindahan. Penari utamanya umumnya adalah 9 penari perempuan yang mengenakan baju kurung adat Jambi dan diiringi oleh 3 penari laki-laki yang membawa payung dan tombak sebagai pengawal. Selanjutnya alat musik Provinsi Jambi, yaitu ada gambus dan genang Melayu. Salah satunya adalah gambus. Gambus adalah alat musik petik tradisional Melayu yang berasal dari Timur Tengah, berbentuk seperti mandolin dengan badan merupai labu yang memiliki 3 hingga 12 senar. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik dan seringkali diiringi oleh gendang atau perkusi lain, serta menjadi bagian penting dalam kesenian Melayu dan penyebaran agama Islam. Makanan tradisional Provinsi Jambi, yaitu ada kerupuk ikan nila dan tempoyak ikan patin. Salah satunya itu tempoyak ikan patin. Tempoyak ikan patin adalah hidangan khas yang populer di Sumatera dan Kalimantan, terutama Palembang dan Jambi. Masakan ini memadukan kelezatan ikan patin
dengan tempoyak, yaitu fermentasi daging durian, menciptakan cita rasa unik, asam, gurih, dan pedas. Tempoyak sendiri adalah bumbu khas Melayu yang dibuat dengan memfermentasi daging durian yang diberi garam. Selain dimakan langsung, tempoyak ini juga sering digunakan sebagai bumbu masakan untuk menghasilkan hidangan yang tahan lama. Selanjutnya lagu daerah Provinsi Jambi, yaitu ada lagu Batanghari Jambi dan lagu Pinang Muda Jambi. Salah satunya adalah lagu Pinang Muda Jambi. Lagu Pinang Muda adalah lagu daerah dari Jambi yang menceritakan tentang dua saudara kembar yang sangat mirip, seperti peribahasa bagai pinang di belah dupa. Lagu ini juga memiliki makna yang lebih luas, yaitu mengajarkan pentingnya hidup baik dan muda hingga tua. Makna utama menggambarkan dua saudara kembar yang wajahnya sama persis seperti pinang terbelah dua. Makna kedua mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik dari masa muda hingga tua. Selanjutnya yaitu senjata tradisional Provinsi Jambi, yaitu Kris Siginjai. Kris Siginjai adalah senjata pusaka tradisional Jambi yang melambangkan kekuasaan, kebesaran, dan kepahlawanan Kesultanan Jambi. Senjata ini juga menjadi simbol persatuan masyarakat Jambi yang secara historis digunakan oleh raja-raja Jambi untuk legitimasi kekuasaan dan kepemimpinan, serta melambangkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Fungsi dan simbolis pusaka Kesultanan Keris ini diwaris secara turun-temurun sebagai pusaka Kesultanan Jambi, menjadi syarat penting untuk mengesahkan seorang raja Jambi, menyatukan semangat dan kebanggaan rakyat Jambi, dan melambangkan perlawanan terhadap penjajah, melambangkan kepahlawanan karena juga digunakan sebagai senjata dalam perjuangan. Selanjutnya permainan tradisional Provinsi Jambi, yaitu ada permainan gasing kayu dan lompat tali. Salah satunya adalah lompat tali. Lompat tali adalah permainan atau olahraga di mana seseorang atau lebih melompati sebuah tali yang diayunkan melewati kepala dan kaki. Permainan ini bisa dimainkan secara berkelompok dengan dua orang memegang tali dan yang lainnya melompat, atau secara individu dengan mengayunkan tali sendiri. Lompat tali adalah aktivitas fisik yang bermanfaat untuk melatih koordinator tubuh, meningkatkan koordinasi, serta bisa dijadikan latihan kebugaran atau permainan tradisional. Pada aksi nyata ini saya membuat miniatur rumah adat Provinsi Jambi, yaitu Kajang Leko. Saya memilih aksi nyata membuat miniatur rumah adat Provinsi Jambi, yaitu rumah Kajang Leko, karena ingin mengenalkan dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Melalui kegiatan ini saya belajar tentang bentuk dan makna rumah adat tersebut, sekaligus melatih kreativitas, ketelitian, serta keterampilan tangan. Pembuatan miniatur ini juga menjadi cara untuk menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap warisan budaya bangsa Indonesia. Berikut adalah cara pembuatan rumah adat Provinsi Jambi, yaitu miniaturnya. Oke teman-teman, jadi di sini saya ingin membuat rumah adat Jambi, yaitu rumah adat Kajang Leko. Yang pertama yaitu ada bahannya, yaitu alatnya dulu ada lem tembak, cutter, dan bahan utamanya yaitu adalah kardus. Tuh, kardusnya kita butuh 2 ya. Nah, selanjutnya yaitu membuat sketsa pertama, yaitu sketsa dinding rumahnya. Ini ada 2, kita buat 2, lalu digunting atau di cutter. Nah, ini dia yang udah jadi 2 ya, ini udah jadi. Terus selanjutnya yaitu, nah ini untuk dasar dari rumah adatnya, kita kira segini panjangnya, lalu dipotong. Nah, jadinya gini kalau udah dipotong. Bagus kan? Terus selanjutnya itu buat fondasi dinding rumah yang kecil. Nah, kalau dipotong jadinya gini nih. Ini udah ditempel ya. Nah, selanjutnya yaitu kita lem, satuin. Terus udah disatuin. Ini kita bikin fondasi selanjutnya untuk dinding belakang sama depan. Nah, bikin 2, terus dikasih jendela sama pintu, terus dilem lagi.
tuh dilem, yang belakang juga. Nah, terus ini untuk atapnya, ini atapnya kira-kira gini. Ini kalau mau ditempel jadi gini. Nah, ini kalau udah ditempel jadi gini nih. Tuh. Selanjutnya yaitu kita kasih stick di pinggirannya supaya kelihatan rapi. Supaya rapi aja gitu. Nah, selanjutnya bikin fondasi untuk tiang-tiang rumahnya. Pertama ada kaki sama tiang terasnya. Nah, kalau udah jadi kita bikin untuk dasar tanah rumahnya supaya bisa ditempelin. Tuh. Dan yap, finish, ini dia jadinya. Dan ya, lumayan bagus. Terima kasih teman-teman. Kalau sudah cukup, demikian hal-hal yang bisa saya jelaskan dari materi ini, yaitu dari Provinsi Jambi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Di sebelah utara, Riau dan Jambi. Sebelah timur, Bengkulu di sebelah selatan, serta Samudra Hindia di sebelah barat. Wilayah Sumatera Barat didominasi oleh pegunungan barisan yang membentang dari barat laut ke tenggara dengan puncak-puncak gunung berapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Talang. Sumatera Barat. Barat adalah bahasa Minangkabau bersama Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Mata pencarian, pertanian, perkebunan, perdagangan. Flora dan fauna Sumatera Barat. Adalah spesies tumbuhan dari yang menjadi maskot Provinsi Sumatera Barat. Dikenal dengan kayu yang sangat kuat, lemah, dan tidak mudah lumpuh. Pohon andalas sering disebut sebagai jati Sumatera, dan dulunya banyak digunakan untuk membangun rumah ganda, pengobatan, rumah tangga, industri mebel. Fauna Wau Raja Arbusianus burgus adalah spesies burung besar yang ditemukan di hutan lebat Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Burung ini dikenal dengan mulutnya yang indah, terutama jantan yang memiliki corak bintik-bintik menyerupai mata yang sangat banyak sayang. Rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Sumatera Barat adalah rumah gandang yang merupakan rumah tradisional masyarakat Minangkabau. Keunikan utamanya terletak pada bentuk atapnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Maka desainnya yang tahan gempa karena menggunakan pasak kayu dan tidak menyambung dengan pakaian adat Sumatera Barat yang terkenal adalah bundo kanduang untuk wanita dan pakaian pengulu untuk pria. Pakaian bundo kanduang menampilkan penutup kepala berbentuk tanduk kerbau yang disebut tengkulak. Sementara pakaian pengulu memiliki ciri khas berwarna hitam, dihiasi emas, dan dilengkapi aksesoris seperti detak penutup kepala.
sasampiang atau selendang, dan keris. Tarian tradisional Sumatera Barat. Salah satunya adalah tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau Sumatera Barat yang menggunakan piring di tangan penari sebagai properti utama. Tarian ini menampilkan gerakan cepat dan lincah, di mana penari mengayunkan piring tanpa menjatuhkannya, serta mengikuti irama musik tradisional seperti saluang dan talempong. Maknanya berakar pada rasa syukur atau hasil panen, tetapi kini juga digunakan sebagai hiburan dalam acara adat. Alat musik tradisional Sumatera Barat, salah satunya adalah seluang. Seluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, yang terbuat dari bambu tipis atau talang. Alat musik ini termasuk dalam klasifikasi aerophone dan berfungsi sebagai instrumen melodis. Seringkali dimainkan untuk mengiring gendang atau nyanyian tradisional. Makanan khas Sumatera Barat, rendang adalah hidangan tradisional Minangkabau dari daging terutama sapi yang dimasak perlahan dengan santapan kelapa dan aneka rempah hingga kuahnya mengering dan bumbu meresap sempurna. Makanan ini memiliki cita rasa pedas dan gurih yang khas serta memiliki filosofi mendalam yang melambangkan tatanan masyarakat Minangkabau. Rendang juga dikenal karena daya tahannya yang lama, menjadikannya bekal ideal bagi perantau. Daerah Sumatera Barat, yaitu ayam dan lempe. Makna lagu ayam dan lempe adalah tentang kehilangan kasih yang dianalogikan dengan ayam yang lepas. Meskipun liriknya menggambarkan kesedihan, lagu ini memiliki melodi cerita yang melambangkan cara untuk menghadapi nasib buruk dengan tegar dan tidak larut dalam duka. Lirikan juga merupakan cerminan dari tradisi merantau di Minangkabau, di mana banyak orang harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Senjata tradisional Sumatera Barat, yaitu kari. Kari adalah senjata tradisional Sumatera Barat yang menyerupai keris, tetapi dengan ciri khasnya sendiri, seperti bila yang lebih sedikit berlekuk atau bahkan lurus, serta ukiran indah pada sarungnya. Permainan tradisional Sumatera Barat, salah satunya adalah sipak rago, adalah permainan tradisional khas Minangkabau yang melibatkan untuk menendang dan mengoper bola, disebut roga, ke pemain lain dalam lingkaran tanpa membiarkan bola jatuh ke tanah. Bola raga biasanya terbuat dari anyaman dan kelapa muda atau rotan. Permainan ini mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, kekelompokan, dan kesabaran, serta seringkali menggabungkan gerakan silat. Provinsi Sumatera Selatan terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Luas wilayahnya sekitar 91,592 km persegi. Di sebelah utara berbatasan dengan Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Bengkulu, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa. Jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2024 adalah 1,801,367 jiwa. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa Palembang. Mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Mata pencaharian utama masyarakat meliputi pertanian, perikanan, perdagangan, pertambangan, dan industri. Dan fauna Sumatera Selatan. Flora yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ada banyak sekali, seperti pohon karet, kelapa sawit, kopi, bambu, dan berbagai jenis tanaman rawa seperti teratai dan nikmat. Fauna Sumatera Selatan memiliki banyak sekali hewan. Di antaranya ada mamalia besar seperti harimau, gajah, rusa, buaya muara, dan ikan belida. Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Limas adalah rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah Limas adalah rumah panggung yang berbentuk limasan dengan 5 tingkatan lantai yang melambangkan tingkatan sosial dan adat dalam masyarakat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Selatan.
Pakaian adat utama Provinsi Sumatera Selatan dikenal dengan nama Aisan Gede dan Aisan Pasangko. Keduanya berasal dari suku Melayu Palembang yang dulu merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan maritim besar di Nusantara. Busana ini menjadi simbol kemegahan, kejayaan, dan kebangsaan masyarakat Sumatera Selatan zaman dulu. Tarian tradisional Sumatera Selatan, salah satunya tari Gending Sriwijaya. Tarian ini menggambarkan keanggunan dan keramahan gadis Palembang dalam menyambut tamu kehormatan. Asal dan sejarah tari Gending Sriwijaya. Pertama, tarian Gending Sriwijaya diciptakan sekitar tahun 1943 di Palembang. Kedua, tarian Gending Sriwijaya terinspirasi dari Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim besar di Nusantara. Tiga, Gending yang berarti lagu atau musik, dan Sriwijaya merujuk pada kerajaan kuno, jadi secara harfiah berarti nyanyi dan kerajaan. Makanan khas Provinsi Sumatera Selatan. Makanan khas yang terkenal dari Sumatera Selatan adalah pempek. Pempek adalah makanan yang terbuat dari ikan belida dan sagu yang disajikan dengan cuka yang berasa asam pedas. Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang populer diantaranya ada lagu yang berjudul Dek Sangku yang bercerita tentang rasa syukur dan kebahagiaan, serta Cuk Mak Ilang yang bernada riang. Alat musik tradisional Sumatera Selatan. Alat musik tradisional Sumatera Selatan adalah gembus Palembang. Gembus Palembang termasuk alat musik perkuisi tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Gembus Palembang terbuat dari kayu nangka atau kelapa yang bagian tengahnya dilubangi. Kedua sisinya ditutup dengan kulit kambing, dimainkan dengan cara dipukul pakai telapak tangan. Tradisional Provinsi Sumatera Selatan ada keris Palembang. Ciri-ciri bilah berlekuk atau luk sering digunakan 7, 9, 11 sampai 13 luk. Bentuk bilah agak berbeda dari keris lama. Fungsi keris berstatus pusaka, simbol status, dan dipakai dalam upacara adat. Permainan tradisional Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mempunyai banyak permainan tradisional. Contohnya caingklik atau engklek, congklak, gasing, bentengan, gobak sodor, enggrang, pantak lele, gudung kero, dan urekan. Wondered why her cheeks
dari Pulau Sumatera. Ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Medan. Luas wilayah dari Sumatera Utara adalah 72.981 km persegi. Batas wilayah Sumatera Utara adalah pertama di bagian utara berbatasan dengan Aceh dan Selat Malaka. Kedua, di bagian selatan berbatasan dengan Riau dan Sumatera Barat. Dan ketiga, bagian timur berbatasan dengan Selat Malaka. Dan keempat, bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kondisi alam yang berupa dataran rendah di pesisir timur, pegunungan bukitan barisan di tengah, dan dataran tinggi di sekitar Danau Toba. Sumatera Utara, yang pertama ada bahasa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama di Pulau Sumatera Utara. Dan bahasa daerahnya ada bahasa Batak dan Melayu Deli. Kedua, agama dan sistem kepercayaan. Agama mayoritas yang ada di Pulau Sumatera Utara adalah Islam dan Kristen. Kemudian ada juga agama lain seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ketiga, ada sistem mata pencarian. Yang pertama ada petani, nelayan, pedagang, pengrajin, dan pekerja para wisata. Memiliki flora dan fauna. Jadi penyakit fauna adalah harimau Sumatera, Borneo, dan burung batu. Sedangkan kalau dari flora ada pohon merati, damar, dan rotan. Ada Provinsi Sumatera Utara. Rumah adat yang ada di Sumatera Utara adalah rumah adat Bolon. Rumah Bolon ini memiliki beberapa ciri yang menjadi ciri khas dari rumah adat itu sendiri. Ciri khasnya yaitu rumah panggung kayu besar dengan atap yang melengkung dan berbentuk seperti kapal atau perahu yang sedang terbalik. Pakaian adat dari Sumatera Utara. Pakaian adat dari Sumatera Utara bernama pakaian ulos. Warna pakaian ini terbuat dari kain tenun khas Batak yang berwarna merah, hitam, dan putih. Makna dari pakaian ini adalah simbol kasih sayang, keberkahan, dan penghormatan. Laki-laki memakai baju bulu, ikat kepala, dan perempuan menggunakan kain atau selendang. Provinsi Sumatera Utara memiliki beberapa tarian tradisional, contohnya seperti tari tortor yang digunakan dalam upacara adat, tari serampang 12 yang digunakan dalam menggambarkan percintaan kisah muda-mudi, dan tari pisau surit, yaitu tari khas Batak Karo yang lembut dan anggun. Alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Utara adalah sarune. Sarune merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, dan alat musik ini biasanya digunakan dalam mengiringi tarian adat, lagu daerah, upacara adat, dan bernyanyi sebagai perayaan bagi masyarakat yang berada di Sumatera Utara. Makanan khas dari Sumatera Utara. Makanan khas dari Sumatera Utara salah satunya adalah bika Ambon. Bika Ambon adalah kue manis khas yang berasal dari Medan. Bahan-bahan yang terdapat di dalam bika Ambon antara lain 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung protein sedang, 200 gram gula, 6 butir telur, 1 bungkus santan, 2 lembar daun jeruk dan daun pandan, 1 batang serai, 1 sendok teh ragi instan, 100 ml air hangat, dan sedikit kunyit bubuk. Dari Sumatera Utara salah satunya adalah Sinanggar Tulu. Pesan moral dari lagu ini adalah untuk menggambarkan keluh kesah seorang perjaka yang harus menuruti permintaan ibunya sang wanita yang melahirkannya, menginginkan putranya mendapatkan kekasih dari keturunan marga Tobing dan juga merupakan periban. Artinya marga dari sang ibu harus sama dengan marga sang calon kekasih dari sang perjaka. Senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Utara adalah pisau gajah dompak. Senjata ini merupakan senjata khas Batak yang berupa pedang panjang dengan ukiran kepala gajah. Senjata ini digunakan sebagai simbol keberanian dan kehormatan bagi masyarakat Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki permainan tradisional. Salah satu permainan tradisionalnya adalah Marsi Teka. Marsi Teka ini permainannya hampir sama dengan permainan engklek. Cara permainannya adalah pertama, alat kapur atau batu digunakan untuk menggambar petak di tanah dan batu kecil sebagai gaco atau penanda. Dan cara permainannya juga hampir sama seperti engklek pada umumnya, yaitu dengan melempar batu ke dalam kotak dan melompat dengan satu kaki melewati semua kotak, kecuali kotak yang ada batu saat kembali mengambil batu. Tujuan dari permainan ini adalah melatih keseimbangan tubuh anak-anak. Geografis. Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan ibu kota Bengkulu. Letak astronomis 2 derajat 16 sampai 3 derajat 31 LS dan 101 derajat 01 sampai 103 derajat 41
bujur timur. Batas wilayah: utara Provinsi Sumatera Barat, selatan Provinsi Lampung, timur Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, barat Samudra Hindia. Luas wilayah kurang lebih 16.919 km. Kondisi alam: wilayah barat berupa dataran rendah dan pesisir pantai sepanjang kurang lebih 52,5 km. Wilayah timur merupakan perbukitan dan pegunungan, rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Banyak sungai besar seperti Sungai Ketahun, Sungai Seluma. Iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun rata sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius. Sumber daya alam: tambang, batu bara, emas dan panas bumi. Perkebunan, kelapa sawit, kopi, karet. Laut, ikan laut dalam, udang dan hasil perikanan. Provinsi Bengkulu. A. Suku dan penduduk. Bengkulu dihuni 2 juta jiwa. Suku asli terdiri suku Rejang, Lembong, Pahiyang dan suku Serawai, suku Lemba, suku Melayu, Bengkulu, suku Enggano. B. Bahasa Indonesia, bahasa daerah Rejang, Serawai, Lemba, Melayu, Bengkulu. C. Agama dan kepercayaan: Islam, Kristen, Protestan dan Katolik, Buddha dan Hindu. D. Mata pencaharian: pertanian, padi, jagung, sayur, kopi. Perkebunan: kopi, robusta, bubur, kenal. Perikanan: tangkap laut dan budidaya pesisir. Pertambangan: batu bara dan emas. Fauna Provinsi Bengkulu. A. Flora: Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Diameter bisa mencapai 100 cm. Tumbuh liar di hutan. Bengkulu. Amor Palus ticanum, bunga bangkai. Bunga beraroma menyengat juga tumbuh di hutan Bengkulu. Hutan hujan tropis dengan vegetasi tinggi seperti pohon meranti, damar, rotan, bambu, dan pohon buah tropis. B. Fauna: mamalia, harimau Sumatera, populasi sangat kecil. Tapir, rusa, unit ekor panjang, burung, enggang, belang, dan burung kicau endemik. Laut: ikan tuna, tongkol, udang, cumi, dan berbagai biota pesisir. Pulau Enggano punya spesies endemik burung enggano, pura-pura enggano. Adat Provinsi Bengkulu. Rumah Bubungan 5 adalah rumah adat Bengkulu. Berbentuk panggung dengan tiang kayu, tangga depan dan dinding depan. Atap berbentuk limas, Bubungan 5, melambangkan 5 adat utama: adat kelahiran, pernikahan, kematian, keagamaan, dan pergaulan. Ruang dalam terbagi 3: ruang depan, tamu upacara atau upacara, ruang tengah, keluarga, ruang belakang, dapur. Dihiasi ukiran dan ornamen khas suku khas Rejang dan Serawai. Lagu daerah Bengkulu. Lagu daerah Bengkulu mengandung pesan moral, semangat kebersamaan dan keindahan alam. Contoh: persungguhan tentang persaudaraan dan kebersamaan. 2. Pantai Panjang menggambarkan keindahan pantai Bengkulu. 3. Anak Kunang, lagu anak-anak yang ceria. Alat musik tradisional: dol, gendang besar dari batang kayu dan kulit sapi, dan dipukul dengan kayu pemukul. Dipakai dalam perayaan tabot dan upacara adat. Redap, mirip rebana, untuk mengiringi zikir dan tarian. Serunai, alat musik tiup dari bambu atau kayu. Kulintang, alat musik dipukul dari logam atau kayu, bentuknya mirip gamelan kecil. Serdap, alat musik petik tradisional. Alat musik Bengkulu sering dimainkan secara ansambel pada upacara keagamaan dan budaya. Pakaian adat Bengkulu. Pria, baju kurung dengan celana panjang, sarung songket yang dililitkan di pinggang, penutup kepala dasar atau tanjak, dan hiasan keris di pinggang. Wanita, baju kurung berlengan panjang
dari bludru, kain songket atau tenur khas Bengkulu, hiasan kepala bunga emas, teratai atau kembang goyang, kalung dan gelang. Warna dominan, merah, marun, hitam, dan emas, lambangkan keberanian, keteguhan, dan kemuliaan. Makanan khas Bengkulu. 1. Pendap, ikan segar dibumbui rempah, kunyit, bawang, kemiri, cabai, dibungkus daun talas dan dipasak pisang lalu dikukus lama. 2. Bagan hiu, masakan ikan hiu berbumbu khas, tidak amis, menjadi ikon kuliner Bengkulu. 3. Lemang tapai, ketan bakar dalam bambu, disajikan dengan tape ketan manis. 4. Lempuk durian, olahan durian seperti dodol, legit, dan manis. 5. Kue baitat, kue tart lokal berlapis selai nanas di atasnya. 6. Kue lepek biniti, kue ketan isi kelapa manis dibungkus daun pisang. Tarian tradisional, tari andun, tari pergaulan masyarakat Rejang, dilakukan saat pesta adat dan pernikahan. Gerakannya lemah gemulai diiringi musik dol dan serunai. Tari bidadari terminal anak, menggambarkan kisah bidadari turun dari kahyangan biasanya untuk penyambutan tamu agung. Tari beruji dol, tarian penyambutan tamu dengan alat musik dol. Tari tabot, tarian khas saat perayaan tabot, peringatan Syura. Banyak tari tradisional memiliki fungsi sosial religius, bukan hanya hiburan. Senjata tradisional, keris rambai ayam, keris khas Bengkulu dengan hulu bentuk jambul ayam. Sewar, senjata tikam pendek seperti belati, biasa dipakai masyarakat Rejang. Badik, mirip pisau panjang untuk bela diri. Kerambit, pisau kecil melengkung digunakan untuk pertahanan diri. Senjata ini dulunya berfungsi praktis sekaligus simbol atau sosial. Permainan tradisional, pat injau, permainan loncat tali atau karet dengan aturan naik level. Bicau atau bikau, mirip peta umpet tapi dengan lagu khas. Cipak, permainan kejar-kejaran dengan peran tertentu. Congklak, permainan papan dengan biji kerikil atau biji sawo. Gasing, dimainkan anak laki-laki. Gasing kayu diputar dengan tali. Permainan ini mengandung nilai sportivitas, kerjasama, dan hiburan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaidan Miftah Farid dari kelompok Sumatera, Bengkulu. Di sini saya akan membuat permainan tradisional khas Bengkulu, yaitu pat injau. Pertama, siapkan karetnya. Kedua, ikatkan karet seperti ini. Ketiga, lakukan hal yang sama.